Dino Bacolan Lingkar Saruga Bahasa Ingat Kak Jubata. Kembali lagi ke channel YouTube-nya Widhi Subrata. Hari ini saya punya bintang tamu, orang yang lumayan berpengaruh di Kabupaten Bengkayang. Nah, langsung saja ini dia orangnya ya. Mungkin dia tidak asing lagi muka beliau ini di mana-mana, baliho ini sudah ada ya. Bisa kenalan diri, Om, bisa saja langsung. Nama saya Yosua Sugara, sarjana ekonomi, magister manajemen dari Bengkayang, tinggal di Bengkayang. Pendidikan saya dari basic saya dari perawat. Perawat ya? Ya. Oh, perawat. Sebelumnya perawat. Tapi bisa kayak ekonomi. Ya. Saya di perawat cukup lama. Dulu sebelumnya bekerja di rumah sakit Bethesda Serukam. Oh, di Serukam ya? Ya. Iya. Berapa tahun kalau boleh tahu berapa tahun? Saya di Bangsal selama 3 tahun. 3 tahun ya, perawat 3 tahun. Setelah itu pindah di bagian pengembangan masyarakat. PKMD, Kesehatan Masyarakat Desa. Iya. Khusus untuk misi kemanusiaan untuk membantu masyarakat daerah-daerah terpencil dan pedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah ya, betul. Secara komprehensif, tidak hanya kesehatan tapi berbagai aspek yang secara komprehensif, agama, kesehatan mereka juga ya diperlengkapi, pendidikan semuanya. Pendidikan juga ya. Jadi bermisi ya, awalnya bermisi dulu ya, ngejangkau masyarakat pedalaman ya. Oke. Satu saya ekonomi. Itu latar belakang pendidikan saya. Kalau latar belakang pekerjaan saya, selain perawat, bagian pengembangan masyarakat desa, kontraktor, kontraktor juga ya, pembisnis ya, lembaga swadaya masyarakat, LSM, bisnis, dan politik. Ya, apa yang mendasari, apa tujuan mau jadi calon bupati gitu? Yang mendasari saya calon bupati, karena saya ingin Bengkayang lebih maju. Bengkayang lebih maju. Iya. Dengan usia saya yang hampir senja, saya ingin menghabiskan waktu saya, mengabdikan diri saya untuk masyarakat. Iya, Bengkayang maju ya. Saya punya keyakinan, karena saya punya pengalaman untuk merubah, melakukan suatu terobosan agar bisa dibangun. Tidak hanya membangun secara fisik, tapi juga secara non fisik. Intinya membangun Bengkayang sendiri gitu ya. Intinya bahwa punya kerinduan untuk membangun gitu ya. Punya kemauan untuk membangun gitu ya. Nah, tentu itu menjadi tujuan utama mau jadi calon bupati, punya kerinduan biar semua masyarakatnya maju ya, nggak hanya dalam sisi ekonomi tapi semua bidang gitu ya Pak ya. Nah, jadi itu. Nah, ada kaitannya sih dengan visi dan misi juga tadi, bagian juga, atau itu udah satu semua? Saya pikir kalau bicara visi misi sudah kita siapkan. Sudah disiapkan. Visi misi sudah kita siapkan, dan itu tetap akan sinergis dengan visi misi gubernur, pemerintah presiden ya. Kenapa dia harus sinergis? Karena memang kita membangun ini harus sinergis. Iya, kita nggak bisa lepas dari pemerintahan provinsi gitu kan, pemerintahan pusat, karena memang sumbernya dari sana. Otomatis kita harus sejalan, sepikir gitu ya. Dan kalau kita melawan tentu tidak bisa berkembang gitu kan. Nah, setidaknya butuh berbicara tentang pengembangan satu daerah itu. Ini kan mau calon nih, kira-kira nih yang seperti sebelumnya kita tahu ya, kita nggak muluk-muluk lah bahwa calon itu pasti membutuhkan biaya banyak nih ya. Di sini saya nggak tanyain angkanya atau berapa yang udah disiapkan. Yang saya tanyakan ini, siap rugi nggak seandainya, kan kita tahu kompetisi namanya pasti ada menang, pasti ada kalah, ada yang juara satu, tidak mungkin juara satunya ada 2 orang gitu. Dan siap, maaf nih, siap rugi juga atau gimana nih? Kalau kita sudah siap maju, dalam arti pasti ada biaya. Ya, itu dia. Persoalan besar kecil biaya pasti ada. Iya. Dan kalau sudah mengeluarkan biaya, tentu kalau tidak terpilih, tentu akan habis. Betul. Oleh sebab itu,
keikhlasan melepaskan itu semua menjadi tolak ukur. Iya. Kalau berbicara itu hanya hati kita yang paham dengan diri kita. Iya betul. Saya tidak mau berandai-andai. Iya betul. Tetapi yang pasti bahwa kita melakukan sesuatu pasti ada konsekuensinya. Itu udah siap gitu ya. Tentu tahu semua permasalahan. Tahu konsekuensinya, akibatnya, dan saya orang politik juga tahu konsekuensinya. Iya. Dan bahkan kalau nggak salah ini ketua di salah satu partai di Kabupaten Bengkayang. Ya, saya ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bengkayang. Sudah 2 periode. 2 periode ya, berarti begitu diminati pihak dalamnya aja gitu ya. Dan tadi juga ada dikatakan bahwa siap rugi bahkan itu miliaran juga bisa dikatakan atau ratusan juta gitu ya. Tentu seorang pembisnis sudah tahu gitu ya. Nah, di sini saya melihat bahwa satu kali duduk di kursi dewan tentu tahu permasalahan yang ada di Bengkayang itu sendiri kan, maka daripada itu pengen maju untuk mengatasi masalah itu sendiri. Dan bagaimana cara Bapak mengajak masyarakat untuk bisa meyakinkan Bapak nanti itu bisa memilih Bapak gitu. Artinya Bapak bisa meyakinkan, mungkin kita tidak terluput dari kesalahan. Sebagai manusia saya juga punya masalah, dan sebagai manusia yang lain juga tentu punya masalah yang banyak gitu kan. Dan bagaimana cara biar Bapak bisa meyakinkan masyarakat khususnya Kabupaten Bengkayang bahwa bisa memilih Bapak nantinya kayak gitu. Apa yang ditawarkan kepada mereka? Saya bicara tahu dulu ya. Iya betul. Kalau bicara tahu, karena tadi saya bilang saya pernah jadi anggota dewan, saya pernah jadi kontraktor dan pelayan masyarakat. Kalau dilihat dari kerja saya tahu persis Kabupaten Bengkayang. Iya betul. Ada 17 kabupaten, 17 kecamatan, 122 desa dan 2 kelurahan, dan sekian puluh RT dan dusun. Dari Jagoy sampai ke Sungai Raya, ya, saya hafal betul. Ujung ke ujung ya itu ya. Kondisi masyarakat, baik sosial, ekonomi dan budaya, saya tahu betul. Iya. Bahkan saya pernah tinggal di daerah-daerah pedalaman untuk membantu masyarakat, merubah kondisi masyarakat. Makanya saya bilang saya tahu betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berbicara bagaimana mengajak masyarakat untuk memilih saya, tentu ini bukan kerja ringan. Betul. PR besar. Ini suatu pekerjaan yang cukup berat. Oleh sebab itu, saya ingin sampaikan bahwa ini bukan kerja saya sendiri. Ya, betul. Tentulah kerja tim, kerja partai politik, kerja simpatisan, kerja orang-orang ramai. Nah, apapun yang terjadi, kalau dikerjakan bersama-sama, itu pasti bisa. Saya sudah lama hidup di Bengkayang dan punya pengalaman di daerah-daerah pedalaman dan kota di Bengkayang ini. Saya punya keyakinan, saya banyak teman dan banyak orang-orang yang mengenal saya. Iya. Dan tahu persis apa kerja saya. Iya. Pasti ada hal-hal yang positif. Iya, pasti positif ada. Tapi tidak kita bisa sanggah, pasti ada yang negatif. Ya, pasti kan seimbang. Pasti ada kekurangan saya, ada kelemahan saya, tapi banyak juga kelebihan dan kemampuan saya. Bagaimana kita meyakinkan orang pun kalau orang tidak suka dengan kita, pasti tidak mau dipilih. Iya, betul. Nah, sekarang tergantung dengan versi pemikiran, dari sudut mana orang melihat Bengkayang ini secara utuh. Nah, tapi terkadang memang teman-teman semua yang menyaksikan video ini bahwa percayalah kita juga punya sisi-sisi yang salah ya, bahwa seandainya kita salah dan kita mengampuni orang, otomatis kita salah pun orang akan ampuni juga gitu kan. Dan ya harapan kita semua bahwa beliau ini bukan hanya sekedar pengen maju, tapi juga tahu permasalahan seperti apa. Bahkan udah tadi dikatakan bahwa udah pernah melayani di sebuah desa yang tidak terjangkau oleh pemerintah gitu kan, lewat PKMD. Bahkan juga udah pernah duduk di kursi dewan, tentu tahu semua permasalahannya gitu kan. Dan tentu kami mengajak semua pihak gitu ya, seandainya yang kemarin-kemarin
punya kesalahan yang negatif, ya mari kita saling mengampuni kayak gitu. Dan saya tidak ke situ sih. Jadi saya pengen lanjut ke depan, artinya karena kita kan berjalan ke depan, tidak ada kita jalan ke belakang gitu ya. Kalau ngelihat ke belakang mah itu bukan apa-apa gitu ya. Tapi di sini juga ngelihat nih mah, tentu ini kan udah tahu banyak nih permasalahan gitu kan yang dibutuhkan secara manusia. Di Bengkayang ini sendiri mayoritasnya itu bisa dikatakan petani, bisa 40% atau bahkan 50 atau bahkan 60% penduduk masyarakat yang ada di Bengkayang sendiri ini. Bapak juga tahu nih, tentu sangat-sangat tahu kan sebagai pembisnis, sebagai profesional, pelaku jasa, dan bahkan mempekerjakan salah satu petani-petani juga yang ada. Dan nanti, ini berbicara nanti nih, jika sudah menjadi bupati gitu ya, apa yang akan dimajukan, yang akan diberi kepada petani-petani itu sendiri, karena kita tahu pernah duduk di kursi dewan, bahkan wakil kalau tidak salah ya waktu itu, tentu banyak sekali tahu dari ujung ke ujung yang akan dibagikan khususnya masyarakat petani yang ada di Kabupaten Bengkayang sendiri. Kira-kira apa nih? Kalau berbicara untuk mengerjakan orang atau mempekerjakan orang dia itu tidak bisa kita mempunyai keinginan sendiri. Betul. Tentulah kita melihat keinginan yang bersangkutan untuk merubah seseorang itu bukan kita. Iya. Kita hanya melakukan hal-hal yang positif, yang menyampaikan hal-hal yang positif terhadap seseorang. Tetapi untuk merubah itu semua, yang punya keinginan adalah pribadinya sendiri. Nah, kita melihat dari sisi bottom up. Iya. Bukan top down. Iya, betul. Karena apa yang kita berikan belum tentu dia ingin. Betul. Belum tentu dia butuh. Bahkan juga seperti itu. Tetapi kalau dia butuh, tentu dia akan menyampaikan sesuatu dia butuh. Tentu untuk melakukan terobosan-terobosan itu, tentu perlu kajian-kajian khusus. Iya. Mari kita berkarya dengan hati